الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحديث الثامن والعشرون حديث ke-28 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري ومسلم. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sesungguhnya Allah harrama yaitu mengharamkan Allah alaikum atas kalian uquqal ummahat akan mendurhakai ibu-ibu kita, wa man anwahati akan mendurhakai banyak-banyak ibu, artinya ibu kita. Haram durhaka kepada ibu dan juga bapak. Kenapa di sini disebut ummahat di dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di beberapa hadis yang lain? Karena durhaka kepada ibu itu lebih memantik perasaan ibu kita dibandingkan dengan ayah atau bapak kita. Kalau ayah kita laki-laki didurhakai nggak terlalu sakit, tapi kalau ibu kita yang didurhakai, na'udzubillah, disakiti, na'udzubillah, bawaannya lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan uququl ummahat wa man'an wahati dan man'an wahati. Man'an itu melarang atau mencegah sesuatu yang harus ditunaikan. Misal, saya punya harta wajib zakat. Loh kok nggak dibayar zakatnya? Itu mana namanya? Nggak boleh. Wahati dan mengambil. Hati itu maknanya berikan kepadaku. Artinya mengambil dari orang lain yang bukan hak kita. Itu juga tidak boleh. Artinya haram. Wa'dal banati dan membunuh anak-anak perempuan. Itu di masa jahiliyah kan sudah menjadi tren itu. Kalau punya anak perempuan dibunuh langsung. Na'udzubillah. Kalaupun tidak dibunuh tapi kok diasingkan ataupun kurang dianggap sebagai suatu karunia dari Allah. Ini masih sekarang ini masih ada sebagian orang yang kurang mengerti ketika punya anak perempuan seakan-akan beda dengan anak laki-laki. Itu juga termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah SWT karena satu, menentang takdir Allah. Kedua, menyia-nyiakan amanah dari Allah. Ketiga, memilah-milih antara mengasih cinta kepada anak laki-laki dan perempuan. Itu sama sekali tidak boleh. Wa karihalakum qila wa qal, dan benci Allah lakum kepada kalian qila wa qal, akan qilqal. Apa qilqal ini? Banyak bicara yang tidak ada gunanya. Sedangkan sifat mukmin yang dicintai oleh Allah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Jadi wa karihalakum qila wa qala, Allah benci kepada orang-orang yang suka qila wa qala. Oh, kata ini, begini, enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya, tidak diperlukan. Itu Allah tidak senang seperti itu. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dosa, minimal membuang-buang waktu atau menyia-nyiakan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Berzikir ke, atau sholat ke, atau kalau enggak tidur aja, lebih bagus daripada qilqal. Qilqal itu ya bicara yang tidak ada manfaatnya, ngalur ngidul. Wa kathratas su'al, dan banyaknya meminta. Meminta, tasawul, kata orang Arab itu meminta-minta, mengemis.
disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idha'atal mal, dan menghambur-hamburkan harta. Kalau kasratus su'al ini biasanya dari orang yang tidak mampu. Wa idha'atal mal ini dari orang yang mampu. Seperti halnya orang yang tidak mampu itu tidak diperkenankan selalu meminta-minta, artinya harus bekerja, berusaha, kecuali memang tidak mampu. Begitu juga orang kaya tidak diperbolehkan menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan hartanya. Sama-sama dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala al-Badr al-Aini rahimahullah, la i'tirad min hadhihi al-haythiyah bi hadithil walidain. Tiada pertentangan dari ini sisi dengan hadis al-walidain. Lianna dzikral ummahat fil hadis laysa lit-takhsis bil hukmi. Karena sungguhnya menyebut al-ummahat di dalam hadis ini yaitu tiada zikir, yaitu tentu kepada ibu bil hukmi, dengan hukumnya. Bal, tapi li'annal ghaliba dzalika li'ajzihinna. Karena sungguhnya yang lumrah dzalika itu li'ajzihinna, karena lemahnya kaum ibu. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan, menerangkan, jangan sakiti ibumu, itu juga jangan sakiti bapakmu. Walaupun yang disebut oleh Nabi adalah ibumu. Jangan durhaka kepada ibu. Itu juga berarti jangan durhaka kepada bapak. Kenapa Nabi SAW dalam hadis ini cuma menyebutkan ibu? Karena durhaka kepada ibu itu lebih besar dosanya, karena seorang ibu itu hassasah, kata orang Arab. Perasaannya lebih lembut, mudah hancur, mudah sakit, mudah berperasaan. Lain kalau seorang bapak di pontang-panting atau gimana pun paling cuman ketawa. Kalau marah, kalau ibu nangis langsung. Maka oleh Nabi SAW sering disebut, jangan sakiti ibumu, jangan durhakai ibumu. Itu berarti bapakmu juga nggak boleh didurhakai, disakiti, nggak boleh. Wa qila li anna uququl ummahat maziyatun fil qubhi. Karena sungguhnya mendurhakai ibu yaitu maziyah fil qubhi, yaitu suatu kelainan artinya keistimewaan di dalam jeleknya. Artinya jeleknya itu di atas mendurhakai bapak. Awik tafa bi dzikri ahadil walidain 'anil akhar, atau mengambil cukup Nabi dengan menyebut salah satu dua orang tua dari yang lain. Qauluhu wa man anwahati ay harrama 'alaikum man ama 'alaikum i'ta'u. Mengharamkan Allah atas kalian akan mencegah perkara yang wajib atas kalian, i'ta'u, apa, memberikan ma. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti kita mempunyai kewajiban menafkahi istri. Kok enggak dinafkahi istrinya? Itu namanya mencegah sesuatu yang sudah wajib diberikan. Punya anak juga begitu, khususnya kepada orang tua. Orang tua kita itu tanggung jawab kita kalau kita mampu. Kok kita pelit kepada orang tua? Itu tidak boleh. Itu termasuk yang dibenci oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa talaba ma laysa lakum akhdhuh, dan menuntut perkara yang tiada ma lakum bagi kalian, akhdhu, apa, mengambil ma, meminta atau menuntut sesuatu yang bukan hak kita. Itu tidak boleh. Mohon maaf. Sekarang banyak bansos dari pemerintah. Ditulis di bansosnya khusus rakyat miskin. Ini yang kaya ngambil juga. Itu termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada tulisnya, mohon maaf, saya cuma mendengar ini, raskin, beras khusus orang miskin. Kok yang ambil bagian banyak yang kaya? Malah pengurus-pengurusnya kadang-kadang. Buka yang lain dapat 25 kilo, ini dapat 25 kintal. Ini masalah ini. Ini termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut, mencari, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Wa qauluhu qil wa qal,
Adapun perkataan Nabi qila wa qala nahyun an kasratil qaul fi ma la ya'ni, yaitu larangan dari memperbanyak perkataan di dalam perkara yang tidak penting mah. Hendaknya kita minimalisir perkataan kita, percakapan kita, kecuali di dalam hal yang berguna, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, nasihat yang baik dan lembut. Itu yang disukai oleh Allah dan disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang puasa besok di Mekah Al-Mukarramah. Mulai malam ini sudah tarawih, jadi besok mulai puasa. Di Indonesia katanya masih lusa. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di malam yang pertama di dalam kitab-kitab fikih diterangkan supaya niat puasa 1 bulan. Niat puasa 1 bulan di malam yang pertama. Seperti sekarang ini bagi yang ingin menunaikan puasa besok. Bagi yang belum, ya besok malam. Setelah itu baru kita niat puasa besok. Apa gunanya? Kata ulama fikih, niat puasa 1 bulan itu madhabnya gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu Imam Malik radhiyallahu an. Kita Syafi'iyah ikut madhab al-Imam Al-Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Seandainya nanti di hari ketiga, keempat, kelima kita lupa niat puasa yang Syafi'i, maka kita masih punya pegangan terhadap niat yang kita niatkan di awal malam Ramadan, yaitu pendapatnya Imam Malik, niat puasa 1 bulan full. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.